Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu tentang BRIDGE. Materinya mengenai pertama konsep BRIDGE, yang kedua VARWALNet dan DHCP pada topologi BRIDGE, yang ketiga DHCP pada topologi BRIDGE, dan yang terakhir ada pengembangan topologi. Konsep BRIDGE. BRIDGE adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. BRIDGE bekerja pada layer 2 dan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua tipe interface Ethernet, wireless, SVP, tunnel bisa di BRIDGE. By default untuk router SOHO sudah tersetting BRIDGE Ether 2 sampai Ether 5. VARWALNet dan DHCP pada topologi BRIDGE. Studi kasus 1. Konfigurasi topologi sederhana BRIDGE. 2. Konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi BRIDGE. 3. Mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada BRIDGE yang sebelumnya sudah dibuat. Misal FPC 1 mempunyai network 10.10.10.0/24 dan FPC 2 mempunyai network 10.20.20.0/24. Setiap FPC ini mendapatkan net yang sama, yaitu 10.30.30.0/24. Itu bisa kita lakukan dengan BRIDGE. Masuk ke menu IP dan pilih menu firewall, kemudian klik tanda plus dan pilih NAT. Untuk di bagian NAT, kita bisa masukkan selnya, pilih srcNAT. Untuk out interface-nya, pilih Ether 1 karena mengarah keluar, lalu klik OK. Kemudian lanjut ke bagian menu action. Pilih Masquerade, baru klik OK. Nah, setelah itu, nanti di bagian NAT-nya akan sudah terdaftar atau router konfigurasi. Masuk ke FPC 1, kemudian kita melakukan ping ke network 10.30.30.1. Maka itu sudah bisa. Nah, ketika kita coba ping untuk mengakses internet, maka itu sudah bisa. Kalau misalnya kita mau ping ke Google, kita harus menyeting dulu IP DNS-nya. Jadi, masukkan IP DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Baru setelah itu, kalian bisa ketikkan lagi ping google.com. Kalau misalkan sudah seperti gambar di bawah ini, berarti sudah selesai. Kalau misalkan FPC 1 dan 2-nya itu mendapatkan DHCP server atau mendapatkan IP DHCP, secara otomatis caranya dengan masukkan ke menu IP, kemudian pilih DHCP server dan masukkan ke DHCP setup. Lalu untuk DHCP server interface-nya kita pilih BRIDGE, lalu seterusnya pilih next aja. Pengembangan topologi. Topologi ini terdapat tambahan mikrotik 2 dan juga FPC 3. Ini akan bertindak sebagai klien mikrotik yang kedua yang tergabung ke mikrotik yang pertama. Nah, nanti si FPC 3 ini akan mendapatkan network yang sama dengan kedua FPC klien. Mikrotik yang pertama yaitu 30.0 dan FPC 3 ini bisa akses internet kita menggunakan fitur BRIDGE agar nanti Ether yang mengarah ke mikrotik 2 ini bisa digabungkan pada interface BRIDGE mikrotik yang pertama. Setting fitur domain pada setiap router, masukkan ke New Inbox untuk mengkoneksikan router 2 pada router 1. Connect to Roman, kemudian connect ke mikrotik 2. Di baru klik apply dan juga auto connect. Langkah yang harus dilakukan agar si FPC 3 ini
mendapatkan NAC yang sama, yaitu dengan memasukkan Ether 4 pada bridge sehingga nanti Ether yang kedua ini layaknya Swiss yang nantinya tinggal menentukan paketnya saja. Kemudian pergi ke router pertama. Di router pertamanya ini kita ke menu bridge. Kemudian untuk portnya kita tambahkan please lalu Ether, klik OK. Lalu masukkan lagi Ether 2-nya. Kalau setelah itu saat nanti FPC 3 request IP DHCP, kemudian ada informasi DORA, maka FPC 3 ini 251 sesuai yang diberikan oleh DHCP. Jadi nanti si FPC 3 ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Kalau misalnya kita mencoba ping ke internetnya juga sudah bisa. Kemudian kita coba untuk kode setting dulu DNS-nya, lalu setelah itu berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.